Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini adalah materinya kelas 12. Materinya adalah menghitung harga pokok produksi. Sumber materi yang oleh Danang Setiabudi SE dan Dr. Suranto STMM, produk kreatif dan kewirausahaan, penerbit Andi. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.8 menghitung harga pokok produksi, kemudian 4.8 menentukan BEP dan keuntungan usaha. Materi-materi yang akan Bapak sampaikan adalah menghitung harga pokok produksi, diantaranya yang A, menentukan harga pokok, B, strategi penentuan harga dalam bisnis online, C, analisa BEP dalam bisnis daring. Dalam menentukan harga jual, mungkin bagi para pengusaha berpengalaman bukanlah hal yang sulit. Mereka tanpa ragu menetapkan harga dari produk yang akan mereka jual. Akan tetapi, menetapkan harga jual yang tepat adalah merupakan salah satu kunci sukses bagi pemilik bisnis, khususnya bagi pengusaha kecil. Nah, pada materi ini, marilah kita sama-sama mempelajari bagaimana cara menghitung harga pokok dan menentukan break-even point. Kita simak baik-baik materi-materi berikut ini. A. Menentukan harga pokok. Ada sedikit perbedaan antara menentukan harga jual produk toko offline dengan toko online. Media yang digunakan untuk berjualan pun sudah berbeda. Berikut ini adalah cara menentukan harga jual untuk produk toko online atau bisnis dalam jaringan. Ini merupakan cara bagaimana menentukan harga jual untuk produk toko online. Yang pertama adalah modal. Hal yang pertama harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual pokok adalah modal. Modal yang besar tidak akan memungkinkan untuk menetapkan harga yang rendah dan menarik perhatian dan minat calon pelanggan. Nah, jika hal itu dilakukan secara niscaya, usaha bisnisnya akan mengalami kerugian, bahkan akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga pokok harus memperhatikan modal awal yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah material atau bahan baku. Nah, jika menjual produk buatan sendiri atau handmade, tentunya bahan baku bukan menjadi bagian terpenting dari terciptanya produk yang dijual. Harga bahan baku harus dipikirkan juga sebelum menentukan harga jual produk. Karena hal ini akan menjadi masalah ketika harga bahan baku terus naik. Ketika hal itu terjadi, pilihannya adalah mempertahankan kualitas produk dengan menaikkan harga atau menurunkan harga demi menarik banyak pelanggan dan menurunkan kualitas dari produk. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Apakah bisnis atau toko online memiliki tenaga kerja atau karyawan lain? Jika iya, kembali dipertimbangkan untuk menentukan harga dari sebuah produk. Jika awalnya hanya berjualan sendiri, maka bisa saja memberikan harga yang sedikit lebih rendah dari pesaing. Namun, bagaimana jika di tengah jalan membutuhkan tenaga seorang untuk membantu berjualan online? Tentu saja dibutuhkan biaya untuk membayar karyawan, dan ini akan sedikit banyak berpengaruh terhadap harga produk yang akan dijual. Untuk selanjutnya adalah pengeluaran lain-lain. Nah, tidak dipungkiri dalam sebuah bisnis bukan hanya sekedar membeli bahan baku atau membayar tenaga kerja, namun bisnis juga mengeluarkan banyak biaya-biaya lain. Biaya itu antara lain seperti biaya operasional, biaya rutin, atau biaya tidak rutin. Selanjutnya, dalam menentukan produk harga jual produk online adalah kelebihan produk. Saat berjualan, tentu saja berharap produk yang diproduksi akan terjual semua dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, ada kalanya akan memiliki kelebihan produk saat proses produksi atau penjualan. Hal ini akan menjadi perhitungan untuk penentuan harga jual produk selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan persentase profit.
Keuntungan, betul ya, keuntungan menjadi bagian terpenting dari saat merencanakan untuk menentukan harga suatu produk. Anda harus memperhatikan dan memperhitungkan persentase profit atau keuntungan dari penjualan produk sebelumnya. Ini akan juga menjadi evaluasi dan acuan untuk menentukan harga jual produk-produk selanjutnya. Kemudian materi yang B adalah strategi penentuan harga dalam bisnis online. Ya, banyak cara yang dapat kita terapkan untuk menghitung harga jual suatu produk. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Jika ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk, ditambah keuntungan atau laba yang dikehendaki. Itu adalah merupakan penetapan harga jual berdasarkan biaya cost based pricing, di mana harga biaya plus cost plus pricing method adalah dengan menghitung jumlah biaya produksi, kemudian ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan atau sering disebut juga dengan margin. Nah, ini rumusnya adalah harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba. Harga jual sama dengan modal, biaya produksi atau laba. Nah, di sini diberikan contoh. Misalkan Anda memiliki usaha baju anak, memproduksi 10 baju anak. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku adalah Rp500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan baju termasuk gaji karyawan, listrik dan lain-lain sebesar Rp500.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah Rp100.000, Rp1.000.000. Nah, jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Rp1.000.000 ditambah 30% laba dikali dengan Rp1.000.000. Artinya didapat hasilnya adalah Rp1.300.000 harga jual untuk 10 baju anak. Jadi harga jual per baju adalah Rp1.300.000 dibagi 10 baju, artinya akan didapat harga jualnya Rp130.000. Kemudian yang B, menentukan harga jual adalah harga markup. Dalam usaha dagang, pedagang membeli barang dari supplier, kemudian dijual kembali dengan menambahkan harga markup. Ya, harga markup yang diinginkan. Keuntungan yang diperoleh para pedagang berasal dari sebagian markup tersebut. Sebagian lain dari markup digunakan untuk menutup biaya eksploitasi atau operasional yang telah dikeluarkan oleh pedagang. Ya, rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli supplier ditambah markup. Ini ada contoh. Jika Anda berjualan jam tangan, membeli dari supplier seharga Rp500.000 dengan markupnya Rp100.000, maka harga jual jam tangan tersebut adalah Rp500.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp600.000. Kemudian harga break even point, yaitu menentukan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar dengan masih memperhitungkan biaya. Artinya perusahaan dikatakan break even point jika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Jika perolehan penjualan berada di bawah titik break even, maka perusahaan akan merugi. Perusahaan baru dapat untung setelah titik break even terlampaui. Kedua, menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Di mana strategi penetapan harga ini digunakan untuk produk yang standar dengan kondisi pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Cara menentukan harga jual ini dengan melihat harga kompetitor sebagai referensi. Harga jual yang digunakan sebagai salah satu siasat untuk menghadang kompetitor. Caranya adalah dengan menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan dengan pesaing, dengan harapan dapat memperoleh konsumen lebih banyak. Dalam pusaran kompetisi yang kuat, seringkali terjadi perang harga di sini. Akibatnya margin keuntungan yang didapat
makin sedikit dan konsumen diuntungkan karena harga semakin murah. Ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan, demand-based pricing. Di mana penetapan harga jual ini berdasarkan kepada persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau value price, perceived quality, dan sensitivitas harga. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu analisis, ya PSM, Price Sensitivity Meter. Ya, artinya adalah memintalah kepada konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk Anda, di mana konsumen merasa harga terlalu mahal, merasa murah, dan merasa terlalu murah. Berikutnya, analisis break-even point dalam bisnis daring. Break-even point merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi. Titik impas. Nah, dalam hal ini juga, dalam rumusnya penghasilan adalah sama dengan total biaya. Nah, dalam break-even point juga ada contribution margin yang merupakan selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel, merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Jika perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, apabila contribution marginnya lebih besar dari biaya tetap, berarti total penghasilan penjualannya lebih besar dari total biaya. Asumsi dasar dalam analisis break-even point adalah: 1. Biaya dapat diklasifikasi ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap. 2. Total biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume produksi, sedangkan total biaya variabel per unit konstan. 3. Total biaya tetap tidak mengalami perubahan, sedangkan biaya total per unit akan mengalami perubahan karena adanya perubahan volume kegiatan. 4. Harga jual per unit tidak akan berubah selama periode analisis. 5. Perusahaan hanya menjual satu jenis produk. 6. Kapasitas produksi relatif konstan. 7. Harga faktor produksi relatif konstan. 8. Efisiensi produk tidak berubah. 9. Perubahan pada persediaan awal dan akhir jumlahnya tidak berarti. 10. Volume merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya. Selanjutnya adalah manfaat break-even point. Yang pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba, di mana break-even point memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian yang B, mengevaluasi laba dari penjualan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah break-even point mengganti sistem laporan yang tebal dan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Oke, setelah mengetahui beberapa manfaat break-even point, komponen yang berperan di sini yaitu biaya. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya variabel dan biaya tetap, yang pada prakteknya untuk memisahkan atau menentukan suatu biaya, apakah termasuk biaya variabel atau tetap, bukanlah pekerjaan yang mudah. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh kita untuk memproduksi atau tidak. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi. Jadi tidak diproduksi maka tidak ada biaya ini atau keuntungan dan volume aktivitas. Kelemahan daripada break-even point ini, hanya ada satu jenis barang yang produksi yang dijual. Ya, artinya
Jika lebih dari satu macam kombinasi atau komposisi penjualannya, sales mix akan tetap konstan. Jika dilihat dari zaman sekarang ini, perusahaan menciptakan banyak pada produk untuk meningkatkan daya saingnya, sehingga mereka jadi sangat sulit. Dan ada satu asumsi lagi, yaitu harga jual per satuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Nah, di sini ada beberapa metode perhitungan break-even point. Yang A adalah pendekatan grafik. Break-even point terjadi pada titik persilangan antara garis penghasilan penjualan dan garis biaya total. Kemudian yang B adalah pendekatan persamaan, ya, dengan rumus analisis BEP-nya adalah Y sama dengan CX sama dengan min BX dikurangi A, di mana keterangannya Y adalah laba atau keuntungan, C adalah harga jual per unit, X adalah jumlah produk, B adalah biaya variabel satuan, A adalah biaya tetap total, CX adalah hasil penjualan, BX adalah biaya variabel total. Kemudian C adalah pendekatan margin kontribusi. Ya, di mana pendekatan margin kontribusi ini ada dengan cara satu, mengurangkan nilai penjualan total atau total revenue atau sama dengan PR dengan biaya variabel atau total variable cost sama dengan TFC, total variable cost. Kedua, mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit guna menghitung margin kontribusi per unit. Nah, rumus ini adalah rumus matematikanya BEP per unitnya sama dengan total biaya tetap atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian kalau break even point per rupiah adalah sama dengan total biaya tetap dibagi 1, kemudian dikurangi total biaya variabel. Oke, itu saja yang disampaikan pada materi perhitungan harga jual pada bisnis daring. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada materi-materi produk kewirausahaan kelas 12. Salam pembelajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.